Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Amanda, NPM 2008260233. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai edukasi dan pencegahan serta kaitan keislaman dengan COVID-19. Edukasi dan promosi kesehatan memegang peran utama dalam penanganan COVID-19. Prosedur kesehatan yang direkomendasikan untuk menekan penyebaran penyakit mencakup 5M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi aktivitas di luar rumah, dan menjauhi kerumunan. Pasien COVID-19 dan keluarga harus diberikan penjelasan dan pengarahan mengenai keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Adapun keputusan Menteri tersebut tentang penanganan pasien COVID-19 sebagai upaya pengendalian penyakit secara nasional. Pasien COVID-19, baik suspek maupun terkonfirmasi, harus ditangani berdasarkan pedoman 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Yang pertama, testing. Pemeriksaan COVID-19 dengan nucleic acid amplification atau NAAT, metode real-time polymerase chain reaction atau PCR, diutamakan pada kasus suspek, kontak erat, tenaga kesehatan, dan masyarakat yang tinggal di fasilitas tertentu. Fasilitas tertentu adalah tempat yang memiliki risiko penularan tinggi, seperti asrama, panti, lapas, rutan, dan tempat pengungsian. Yang kedua, tracing. Di Indonesia, yang bertanggung jawab melakukan pelacakan tracing terhadap kontak erat dari kasus terkontaminasi positif COVID-19 adalah Puskesmas dan jejaringnya. Dalam melaksanakan pelacakan, Puskesmas dapat melibatkan tracer dari tenaga kesehatan maupun non-kesehatan, seperti kader, TNI, Polri, atau komponen masyarakat lainnya yang telah memperoleh pelatihan dari Puskesmas. Dan yang terakhir ada treatment. Pemberian terapi pasien COVID-19 tergantung gejala, yaitu tanpa gejala, ringan, sedang, berat, dan kritis. Prognosis penyakit dipengaruhi oleh kecepatan dan ketepatan penanganan pasien. Penanganan pasien termasuk tindakan isolasi dan karantina. Pasien harus diberikan edukasi mengenai pentingnya isolasi dan karantina tersebut. Puskesmas dan rumah sakit yang merawat pasien memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat pernyataan bahwa seseorang wajib memulai atau telah menyelesaikan karantina atau isolasi, serta pernyataan seseorang dapat absen dari pekerjaan atau sudah dapat kembali bekerja. Selanjutnya ada upaya untuk pencegahan dari COVID-19. Yang pertama, selalu jaga jarak aman dari orang lain minimal 1 meter meskipun mereka tidak tampak sakit. Yang kedua, kenakan masker di ruang publik, terutama di dalam ruangan atau jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Yang ketiga, sebaiknya pilih ruang terbuka dan berventilasi baik. Buka jendela jika berada di dalam ruangan. Yang keempat, cuci tangan Anda secara rutin. Gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Yang kelima, ikuti vaksinasi ketika giliran Anda. Ikuti panduan setempat terkait vaksinasi. Yang keenam, saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan lengan atau tisu. Dan yang ketujuh, jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Bertambahnya orang yang terjangkit virus corona atau COVID-19, saban hari sudah tentu membuat sebagian besar orang merasa cemas dan gelisah. Namun demikian, sebagai umat beragama, pandemi COVID-19 justru menjadi peluang mendulang berbagai amal. Tidak hanya ibadah kepada Allah,
tetapi juga kebaikan terhadap sesama manusia. Sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW, tatkala pada zamannya juga pernah terjadi pandemi yang menulari banyak orang. Meskipun bukan virus mematikan layaknya COVID-19, wabah pada masa itu juga menular dengan cepat dan menyebabkan tidak sedikit orang terkena dampaknya. Pada masa itu, salah satu wabah yang sering terjadi adalah kusta atau lepra. Sebagai tindakan pencegahan, Rasul memerintahkan untuk tidak berdekatan dengan penderitanya, walaupun wilayah yang terkena wabah. Konsep karantina di wilayah itu seperti diungkapkannya dalam hadis riwayat Bukhari, yang artinya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Dalam menghadapi wabah penyakit, Nabi Muhammad SAW memberikan konsep karantina untuk menyelamatkan nyawa manusia dari ancaman kematian akibat wabah penyakit menular. Ungkap Asmuni. Menurut Asmuni, dalam sejarah umat manusia, sebelum lahir pengobatan modern, wabah selalu ada dan datang silih berganti. Seperti COVID-19, pada masa sekarang yang datang dengan cepat dan secara tiba-tiba. COVID-19 mencerminkan universalitas semesta dengan segala kekuatan dan keadilannya, sekaligus memperlihatkan universalitas manusia dengan skala kelemahan dan kezalimannya. Virus ini berperilaku adil, tidak memilih sasaran dengan mempertimbangkan status sosial. Ia dapat mengancam kehidupan orang miskin dan orang kaya, rakyat biasa maupun penguasa, orang bodoh maupun orang intelek. Ia merefleksikan sifat COVID-19 yang tak pandang bulu. Ia masuk melalui jendela rumah sederhana dan mungkin juga jendela istana. Virus ini pula membuat orang mulai memikirkan kematian, yaitu sesuatu yang selama ini sering diabaikan dan jarang dipersiapkan. Ia pun menambahkan, selain akan merubah sikap keberagamaan, COVID-19 juga membuat manusia terpecah menjadi dua kutub, yaitu kutub sehat dan kutub sakit. Dan boleh jadi virus ini pula yang akan merubah peta politik global. Oleh karena itu, negara yang kredibel pasca COVID-19 adalah negara yang mampu memberikan solusi medis yang fungsional dan efektif. Hal ini sekaligus menantang para ahli untuk melakukan penelitian dalam rangka ikhtiar untuk menyelamatkan nyawa manusia, tak terkecuali para ilmuwan muslim. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.